Orang-orang zaman dulu memiliki kontradiksi serius tentang bentuk bumi selama berabad-abad. Kebanyakan dari mereka mengklaim bahwa bumi itu datar seperti nampan. Kebulatan bumi telah diverifikasi sebagai hasil dari penjelasan logis dan matematis selama berabad-abad terakhir. Dan setelah perkembangan teknologi, secara visual juga telah terbukti bahwa bumi itu bulat, ketika manusia melihatnya dari luar angkasa dan bulan. Faktanya, Al-Quran merujuk fakta ini secara ajaib berabad-abad yang lalu. Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia menutupkan malam ke dalam siang, dan menutupkan siang ke dalam malam. Surah Az-Zumar ayat 5. Kata Arab yang diterjemahkan sebagai membungkus dalam ayat tersebut adalah kawara. Kata ini berasal dari akar kata yang sama dengan kata kura, yang berarti bola, yang juga ada dalam bahasa Turki. Dalam bahasa Arab, kata kerja ini biasa digunakan untuk menyatakan tindakan, yaitu melilitkan sorban di kepala, serta membungkus suatu benda di sekeliling benda asferis. Kata kerja yang digunakan untuk membungkus sorban di sekitar benda asferis seperti kepala ini, juga digunakan untuk mengungkapkan membungkus malam di siang hari, dalam ayat tersebut. Selain dinyatakan bahwa malam dibungkus dengan siang, juga dinyatakan bahwa siang dibungkus dengan malam. Alasan pembentukan siang dan malam adalah struktur asferis bumi. Tindakan yang disebutkan di atas dari ayat ini hanya dapat diaktualisasikan hanya jika bumi memiliki struktur yang bulat. Ayat lain yang mengacu pada struktur bumi yang bulat adalah sebagai berikut. Dan setelah itu dia membentangkan bumi. Surah An-Naziat ayat 30. Dalam ayat ini, kata yang diterjemahkan sebagai menyebar adalah daha. Kata daha berasal dari akar kata dahu, yang berarti menyebar. Meskipun kata dahu berarti menyebarkan atau menetapkan, ini bukan berarti hal yang dimaksudkan dalam hal maknanya. Sebab, kata ini digunakan untuk menggambarkan tindakan untuk mengatur dan menyesuaikan secara asferis. Arti kebulatan juga hadir dengan kata lain yang berasal dari kata dahu. Misalnya, kata dahu juga digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang menjatuhkan bola ke dalam lubang di tanah, permainan yang melibatkan melempar batu ke dalam lubang dan permainan yang dimainkan dengan buah kenari. Kata yang berasal dari akar itu juga digunakan untuk burung unta untuk membuat sarang, untuk membersihkan batu dari tempat ia akan berbaring, untuk tempat ia bertelur, dan untuk telur itu sendiri. Memang, bentuk bumi itu bulat sehingga menyerupai telur. Bentuk bumi yang bulat dan pipih digambarkan sebagai geoid. Berkaitan dengan hal tersebut, penggunaan kata daha dalam ayat tersebut mengandung informasi penting tentang bumi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa Al-Quran memberitahu kita tentang kebulatan bumi. Akan tetapi, ia tidak secara eksplisit menggambarkannya tetapi hanya menunjukkannya hingga berabad-abad, sehingga orang yang tidak dapat memahami kebulatan bumi tidak akan curiga tentang berita Al-Quran dan menentangnya. Mungkinkah seorang manusia yang tidak tahu membaca dan menulis menemukan sendiri kebulatan bumi 1400 tahun yang lalu? Jawabannya tentu saja tidak. Maka, dapat dipastikan berita ini tidak bisa menjadi perkataan manusia. Berita ini hanya bisa menjadi firman Allah, yang menciptakan bumi dan memberikan bentuk asferis untuknya. Kami percaya dan yakin sepenuhnya akan hal itu.